Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Di video yang pertama ini kita akan fokus ke permutasi. Tapi sebelum itu, kita akan mengenal dulu notasi yang akan kita gunakan pada saat kita belajar permutasi dan kombinasi. Nah, notasi ini dinamakan dengan notasi faktorial. Notasi faktorial dilambangkan dengan n faktorial atau n dengan tanda seru gitu. Definisikan dengan perkalian dari n, dikalikan dengan n-1, dikalikan dengan n-2, turun terus sampai 1. Nah, karena nanti akan digunakan, didefinisikan 0 faktorial sama dengan 1. Jadi nanti di beberapa perhitungan kita akan menemukan 0 faktorial, oleh karena itu kita definisikan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, biar lebih mudah kita coba kerjakan beberapa contoh ya. Misalkan kita akan menghitung 5 faktorial ya. Jadi dibacanya 5 faktorial. 5 faktorial berarti perkalian dari n-nya berarti 5 ya. 5 dikalikan n kurangi 1 berarti 5 kurangi 1 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dan dikalikan 1. Nah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120. Nah, contohnya misalkan kita punya 3 faktorial. Nah, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, contoh lagi operasi yang sering nanti akan kita gunakan yaitu pembagian faktorial. Misalkan seperti ini. 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Nah, untuk mengerjakan pembagian seperti ini, itu tidak perlu kita menghitung 7 faktorial. Nah, 7 faktorial kan sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan? Itu kan sama dengan 5 faktorial. Nah, dibagi dengan 5 faktorial. Nah, ini cukup kita coret saja. Nah, tinggal 7 kali 6 sama dengan 42. Nah, itu tadi notasi faktorial yang nanti akan kita gunakan pada saat kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan permutasi dan kombinasi. Oke, kita akan mengenal permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi itu adalah aturan pencacahan atau penyusunan yang kita lakukan dengan memperhatikan urutan objek atau benda yang kita susun. Jadi, memperhatikan urutannya. Kombinasi itu aturan pencacahan atau penyusunan juga. Bedanya dengan permutasi adalah kombinasi tanpa memperhatikan urutan objek. Nah, biar lebih mudah, kita langsung contoh saja ya. Misalkan kita punya dua permasalahan. Di permasalahan 1, ada satu lomba diikuti oleh 10 peserta, akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Nah, kita akan menentukan berapa toh banyaknya kemungkinan susunan pemenang. Nah, di permasalahan kedua, ada satu kelas yang terdiri dari 12 siswa, akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin. Nah, ini kan sama-sama kita akan menyusun atau memilih 3 orang ya. Tapi di permasalahan 1, misalkan nih, saya memilih orang A, orang B, dan orang C. Berarti ada 3 orang yang saya pilih. Tapi kan mau diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi, urutannya itu mempengaruhi. Urutannya itu kita perhatikan. Jadi, kalau saya pilih A juara 1, B juara 2, C juara 3, akan berbeda kasusnya ketika saya pilih C yang juara 1, A-nya yang juara 2, B-nya yang juara 3. Itu sudah dua aturan atau dua cara mencacah atau cara menyusun yang berbeda. Itu berarti permasalahan yang seperti ini akan nanti kita selesaikan dengan permutasi. Atau banyaknya cara kita cari dengan permutasi. Atau ini soal yang berkaitan dengan permutasi. Nah, terus yang bawah, dalam satu kelas yang terdiri dari 12 siswa, dikirimkan delegasi terdiri dari 3 orang. Terserah, kita cuma memintanya dikirimkan delegasi nih 3 orang. 3 orang ini kan berarti kalau tidak disebutkan berarti kan jabatannya sama. Jadi, kalau saya milih 3 orangnya itu A, B, C, dan saya milih 3 orangnya itu C, B, A, ataupun A, C, B, kan sama aja. Berarti 3 orang yang saya pilih untuk mewakili kelas itu kan sama. Tidak mempengaruhi urutan. Urutannya tidak kita perhatikan.
Jadi untuk soal seperti ini nanti kita akan kerjakan dengan kombinasi. Nah, di video yang pertama ini kita akan fokus dulu ke permutasi. Jadi ini kita akan belajar bagaimana rumus untuk menghitung banyaknya permutasi, bagaimana untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan permutasi. Kita akan bahas dulu. Oke, kita lanjutkan ke rumus permutasi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang rumus permutasi. Jadi, banyaknya cara memilih sebanyak R dari himpunan N benda dengan memperhatikan urutan. Jadi, permutasi tadi kan memperhatikan urutan ya. Misalkan tadi kan memilih juara 1, 2, 3 dari 10 tadi. Jadi, 3-nya itu yang R-nya itu, dan N-nya itu yang 10 tadi ya. Jadi, 3-nya itu banyak yang kita pilih dari total N benda. Jadi benda itu total N itu adalah benda yang akan kita pilih. Didefinisikan atau dirumuskan dengan seperti ini, PNR. Jadi permutasi R dari N itu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Dengan R itu kurang dari N. Dan R pasti lebih dari 0 ya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita diminta untuk mencari permutasi, ini ya, 3 dari 5, jadi memilih 3 dari 5 dengan memperhatikan urutan. Berarti gimana cara mencarinya? Berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Nah, berarti 5 faktorial dibagi, ini kan 2 ya, 2 faktorial. Dengan cara yang tadi ya, kita bisa mencari 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial bisa kita coret. Nah, tinggal 5 kali 4 kali 3 berarti kan ada 60. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba langsung mengerjakan contoh permasalahan ya, atau contoh soal yang berkaitan dengan permutasi. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan banyaknya cara memilih juara 1 dan juara 2 dari 8 orang peserta lomba catur. Nah, tadi ada 8 orang peserta lomba catur, kita diminta untuk memilih juara 1 dan juara 2. Berarti kan ada banyak kemungkinan nih. Nah, kita akan memilih 2 dari 8 dengan memperhatikan urutan ya pastinya. Berarti permutasi 2 dari 8. Jadi langsung kita masukkan saja. Berarti 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 faktorial. Nah, 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2, 6 faktorial. Nah, seperti yang kita contohkan ya, kita tidak perlu untuk menghitung 8 faktorial itu, 8 kali 7 kali 6, nggak perlu. Jadi kita tinggal 8 kali 7 kali 6 faktorial ya, dibagi 6 faktorial. Nah, ini bisa kita coret, kita sederhanakan. Tinggal 8 kali 7, 56. Nah, berarti banyaknya cara menjadi juara 1 dan juara 2 dari 8 orang peserta lomba catur ada 56 cara. Cukup mudah bukan? Selanjutnya, biar lebih paham, kita akan latihan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan permutasi. Oke, soal yang pertama. Dari 7 orang finalis lomba menyanyi akan ditetapkan gelar juara 1, 2, dan 3. Tentukan banyak susunan gelar kejuaraan yang mungkin. Berarti dari 7 orang akan kita susun atau kita pilih 3 orang. Karena juara 1, 2, 3 berarti memperhatikan urutan. Berarti kita akan menggunakan permutasi. Berarti untuk menyelesaikan soal ini banyak susunan gelar kejuaraan yang mungkin. Berarti permutasi dari permutasi 3 dari 7 ya. Berarti ingat ya rumusnya, 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial ya. N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 3 berarti kan 4 faktorial. Nah, sekali lagi nggak perlu dihitung satu persatu 7 faktorialnya. Kita akan coret dengan 4 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial.
Nah, 4 faktorial ini bisa kita cancel atau kita coret dengan yang bawah. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, kita kalikan 6 kali 5 dulu biar lebih gampang ya. 6 kali 5 30, dikali 7 berarti 210. Jadi, banyaknya susunan gelar kejuaraan yang mungkin adalah 210 susunan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 12 calon yang memenuhi kriteria. Nah, otomatis kalau misalkan saya pilih 3 orang, pasti akan berbeda ya. Kalau yang A jadi ketua, B jadi sekretaris, C bendahara, terus susunan yang lain misalkan B ketua, A sekretaris, C bendahara, itu kan berarti susunan yang berbeda. Berarti memperhatikan urutan. Untuk itu kita pakai permutasi. Berarti untuk menyelesaikan soal ini kita akan menghitung permutasi 3 dari 12 ya, karena kita memilih 3 dari 12 dengan memperhatikan urutan. Berarti 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 3 faktorial. Nah, berarti 12 faktorial dibagi dengan 9 faktorial. Kita jabarkan 12 faktorialnya jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Dibagi dengan 9 faktorial. Kita sederhanakan tinggal 12 kali 11 kali 10. 12 kali 11 itu 132 kali 10 berarti ada 1320 susunan pengurus yang mungkin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, dari huruf-huruf A, B, E, C, K, M, O, N, Z, nah ada beberapa huruf ini, kita diminta untuk menentukan berapa banyak kata yang berbeda yang terdiri dari 3 angka yang dapat terbentuk. Oke, jadi kita ambil 3 angka, terus kita susun kata ya. Misalkan kita ambil angka ABE. Nah, ABE ini kan kalau saya ambil urutannya ABE, terus EAB, dan EBA, nah itu kan udah susunan yang berbeda. Maka memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan. Nah, kita akan mengambil 3 huruf dengan memperhatikan urutan dari total berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dari 9. Berarti kita akan menggunakan permutasi. Kenapa permutasi? Karena ternyata ketika urutannya berbeda, kata yang terbentuk pun juga akan berbeda. Berarti kita menggunakan permutasi. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, permutasi kita ambil 3 dari 9 ya. Permutasi 3 dari 9. Berarti 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurangi 3 faktorial. 9 faktorial dibagi dengan 9 dikurangi 3 berarti 6 faktorial ya. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, 6 faktorialnya bisa kita sederhanakan dengan yang di bawah. Berarti tinggal 9 kali 8 kali 7 hasilnya adalah 504. Nah, cukup mudah bukan? Beberapa latihan soal sudah kita kerjakan yang berkaitan dengan permutasi. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang permutasi-permutasi khusus. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.